Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Ayu Aprilia, NIM 50 dari kelas Tadris Biologi B. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sholat sunnah. Apakah sholat sunnah itu? Sholat sunnah merupakan semua sholat selain dari sholat fardu atau sholat 5 waktu. Contoh dari sholat sunnah ini sangatlah banyak sekali. Akan tetapi saya di sini tidak akan membahas semuanya, hanya saja akan membahas beberapa di antara sholat sunnah tersebut. Contoh dari sholat sunnah, yang pertama ada sholat hari raya. Sholat hari raya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada sholat hari raya Idul Fitri dan juga sholat hari raya Idul Adha. Sholat hari raya Idul Fitri dilaksanakan oleh umat Islam pada setiap tanggal 1 di bulan Syawal. Sedangkan untuk sholat hari raya Idul Adha dilaksanakan oleh umat Islam pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang dilakukan beriringan dengan sholat fardu, yaitu bisa sebelum ataupun setelah sholat fardu. Nanti kita akan membahas sholat rawatib itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada sholat duha. Nah, sholat duha ini juga termasuk sholat sunnah. Nanti akan kita bahas satu persatu. Dan yang kemudian ada sholat tahajud. Kita masuk ke sholat sunnah yang pertama dulu, yaitu sholat sunnah hari raya. Hukum melaksanakan sholat sunnah hari raya adalah sunnah muakkad. Artinya sholat pada saat hari raya ini merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun pada hari raya, umat Islam ini dianjurkan atau disunnahkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, disunnahkan untuk melakukan sholat hari raya secara berjamaah. Yang kedua, pada saat melaksanakan sholat hari raya, pada takbir pertama kita melakukan takbir 7 kali. Kemudian pada rakaat kedua kita takbir sebanyak 5 kali. Kemudian yang ketiga yaitu mengangkat kedua tangan setinggi bahu pada saat takbiratul ihram. Kemudian yang keempat, membaca tasbih di antara beberapa takbir. Kemudian yang kelima, membaca surat Qaf sesudah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama. Dan pada saat rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Atau bisa juga pada saat rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan pada saat rakaat kedua membaca surat Al-Ghusyiyah. Kemudian sunnah yang keenam yaitu menyaringkan atau mengeraskan bacaan kecuali makmum. Jadi ini disunnahkan untuk imam. Kemudian yang ketujuh yaitu khutbah 2 kali sesudah sholat. Kemudian yang kedelapan, pada hari raya disunnahkan untuk mandi dan berhias serta memakai pakaian yang terbaik. Kemudian yang kesembilan, ketika pergi sholat hendaknya melalui satu jalan dan kembalinya melalui jalan yang berbeda. Kemudian yang ke-10, disunahkan makan sebelum melakukan sholat hari raya Idul Fitri dan disunahkan untuk tidak makan dulu sebelum sholat hari raya Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai niatnya. Niat sholat Idul Fitri adalah sebagai berikut: usolli sunatal Idul Fitri rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu niat sholat Idul Adha. Usolli sunatal Idul Adha rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian memasuki sholat sunnah yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib. Apakah sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum ataupun sesudah sholat fardu atau sholat 5 waktu. Adapun sholat rawatib ini bernama qobliyah dan juga ba'diyah. Qobliyah artinya dilakukan sebelum sholat wajib dan ba'diyah artinya dilakukan sesudah sholat wajib. Sholat sunnah rawatib sendiri dalam sehari semalam totalnya terdiri dari 22 rakaat yang terbagi ke dalam 5 waktu sholat fardu. Sholat sunnah rawatib sendiri dibagi menjadi sholat sunnah rawatib muakkad dan juga sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Yang termasuk ke dalam sholat sunnah rawatib muakkad yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, yang kedua 2 rakaat sebelum duhur, yang ketiga 2 rakaat setelah duhur, yang keempat 2 rakaat setelah maghrib, dan yang kelima 2 rakaat setelah isya.
Sedangkan yang termasuk dalam sholat sunnah ghairu muakkad yaitu tambahan 2 rakaat setelah duhur. Jadi jadinya itu ba'diyah duhurnya ada 4 rakaat. Kemudian yang kedua 4 rakaat sebelum asar. Yang ketiga 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang keempat 2 rakaat sebelum isya. Yang selanjutnya adalah mengenai niat dari sholat sunnah rawatib. Yang pertama, niat sholat rawatib sebelum sholat subuh. Niatnya adalah usolli sunnata subahi rak'ataini qobliyata mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang kedua, niat sholat rawatib sebelum sholat duhur. Usolli sunnata duhri rak'ataini qobliyata mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang ketiga, niat sholat sunnah rawatib setelah sholat duhur. Usolli sunnata duhri rak'ataini ba'diyata mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, untuk di sholat duhur ini bisa 2 rakaat ataupun bisa 4 rakaat. Kalau 4 rakaat tinggal diganti arba'a rakaatim. Kemudian yang selanjutnya adalah niat sholat rawatib setelah sholat maghrib. Usolli sunatal maghribi rak'ataini ba'diyata mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Dan yang terakhir adalah niat sholat rawatib setelah sholat isya. Usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyata mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Di sholat isya juga ada qobliyahnya ya. Kalau qobliyah berarti tinggal diganti qobliyatal lillahi ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat duha. Apakah yang dimaksud dengan sholat duha? Sholat duha ialah sholat sunnah 2 rakaat atau lebih, sebanyak-banyaknya yaitu terdiri dari 12 rakaat. Sholat duha ini dilaksanakan di waktu duha, yaitu ketika matahari naik setinggi tombak atau sekitar jam 8-9 sampai tergelincirnya matahari. Jadi waktunya itu sampai sholat duhur. Untuk niat dari sholat duha sendiri yaitu sebagai berikut. Usolli sunnata duha rak'ataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian ada bacaan doa yang disunahkan ketika kita selesai melaksanakan sholat duha, yaitu doanya sebagai berikut. Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwata quwwatika wa qudrata qudratika atani ma ataita ibadaka sholihin. Seperti itulah doa dari sholat duha. Kemudian yang kedua ada sholat tahajud. Apakah sholat tahajud itu? Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dilakukan pada waktu malam hari. Dalam bahasa Arab, sholat sunnah tahajud ini disebut sebagai sholatul lail atau sholat malam. Sholat tahajud ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah ini dikerjakan pada waktu sepertiga malam sampai sebelum waktu subuh. Kira-kira waktu sepertiga malam itu sekitar jam 1 sampai jam 4 sebelum masuk waktu subuh. Kemudian untuk waktu pelaksanaan sholat sunnah tahajud dilakukan setelah bangun tidur di malam hari. Meskipun ada pendapat dari beberapa ulama bahwasanya sholat tahajud ini diperbolehkan untuk dilakukan ketika kita belum tidur, tapi kebanyakan atau mayoritas ulama itu menganjurkan kita untuk sholat tahajud itu setelah kita bangun tidur. Kemudian doa setelah melaksanakan sholat tahajud yaitu sebagai berikut. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qawluka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa liqa'uka haqqu wa qawluka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu was sa'ata haqqu
Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat sunnah yang lain, itu contohnya ada sholat sunnah hajat, kemudian sholat sunnah istikharah, kemudian ada sholat sunnah tasbih, ada sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian ada juga sholat sunnah mutlak. Tapi di sini saya hanya menjelaskan sholat beberapa dari sholat-sholat sunnah yang sudah saya jelaskan tadi.
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.